Ajaib Neneng, karya Ani Wijaya. Liburan semester tiba. Biasanya ayah dan ibu akan menyuruhku mengunjungi abah di kampung. Sebenarnya berat sekali mengiyakan permintaan mereka. Sebab di Pangalengan, rumah kakek dari ayah itu bisa dikatakan tidak tersedia akses internet yang bagus. Pengguna ponsel harus mencari sinyal ke dekat jalan raya. Benar-benar merepotkan. Di sana juga tak ada seorang teman pun yang aku kenal. Teman? Oh ya, aku lupa. Bahkan di rumah, di sekolah atau media sosial, aku hampir tak punya teman sama sekali. Mereka terlalu berbeda denganku, atau aku yang selalu dianggap berbeda dari mereka. Sama saja. Segala keluh kesah kutumpahkan di atas buku harian. Hanya dia, teman sejati yang selalu menyertai kemanapun aku pergi. Tak terhitung sudah lembaran yang berisi tentang para gadis populer di sekolah. Mereka sering kali melakukan perundungan terhadapku. Bukan saja lewat kekerasan verbal, tapi juga sudah menyasar fisik. Entah kenapa, sebab aku merasa tak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Bukan salahku kan, bila para guru di sekolah sering memberikan pujian untuk nilai-nilaiku yang selalu sempurna, dan dibandingkan dengan nilai yang didapat anggota Princess Squad, nama geng tempat mereka tergabung. Awalnya aku tak peduli, tetapi kejadian terakhir membuatku memendam amarah dan dendam yang begitu dalam. Riana, Karenina, dan Natasha memfitnahku di depan Ray Hendra, sang ketua OSIS, yang mulai dekat denganku. Sementara aku sendiri menyukainya sejak 3 tahun lalu. Kami sering belajar bersama agar Ray dapat memperbaiki nilai matematikanya yang belum mencapai KKM. Namun, ternyata Ray percaya begitu saja pada hasutan mereka. Tanpa mencari kebenaran, ia seketika berubah membenciku. Beberapa teman sekelas yang melihat kejadian itu bahkan sempat berujar, "Cewek begitu mah kudu disantet. Bener pisan tuh, biar nyaho tiba-tiba di perutnya ada paku sama silet." Lontaran kalimat barusan sempat mempengaruhi pikiranku. Ingin rasanya aku memberi mereka pelajaran. Cara halus, namun berakibat fatal yang dapat membuat mereka jera. Andai aku bisa mengirimi mereka teluh dengan mudah. Peristiwa itulah yang mengantarku untuk menemani Abah selama liburan semester ini. Rumah panggung Abah belum pernah direnovasi. Masih berlantaikan papan, juga berdinding bilik bambu. Buku-buku kuno tersusun rapi dalam lemari jati antik dengan ukiran Jepara. Baru kali ini aku tertarik membacanya, sebab sudah benar-benar merasa jenuh. Angin semilir yang masuk lewat jendela membuatku ingin memejamkan mata. Apalagi isi Pari Rimbun ini menggunakan bahasa Sunda Buhun. Banyak yang tak aku pahami artinya. Namun, sebelum terlelap, tatapku terhenti pada sebuah judul. Tertulis, Sumber Nyawa, Nista Maja Utama.
diikuti beberapa bait mantra yang konon harus kulafalkan sebelum menuliskan teluh yang akan dikirim pada korban. Tentu saja menggunakan pena yang saat ini tengah ku genggam. Ajaib, apa mataku tak salah melihat? Hanya saja lembar berikutnya hilang. Tampak sisa robekan yang seakan dicabut dengan terburu-buru. Abah, memang yang ditulis di Paririmbon ini beneran gitu? Sengaja aku mengajukan pertanyaan pada kakek yang seluruh rambut di kepala dan wajahnya sudah berwarna putih itu. Namun ia cuma tersenyum datar, tanpa aku tahu apa artinya. Didorong rasa penasaran, akhirnya aku mencoba melafalkan kalimat demi kalimat dengan penuh konsentrasi. Lalu menulis dengan pena antik itu di atas buku harian bersampul ungu milikku. Kata demi kata aku tuliskan sambil membayangkan sosok cantik bernama Riana. Rambut tergerai indah yang selalu ia banggakan hampir menyentuh pinggang ramping miliknya itu, lalu membandingkan dengan rambutku yang ia bilang mirip mie ayam keriting dan arum manis. Tanganku mulai menggerakkan pena di buku harian, layaknya menulis sebuah cerpen. Saat gadis itu menyisir rambut sambil terkagum-kagum di depan cermin, tiba-tiba saja helai demi helai berjatuhan. Semakin lama semakin menggulung, hingga tinggal kepala pelontos yang terpantul di cermin. Riana memekik panik, memanggil seisi rumah. Tak lama, ia memuntahkan sesuatu. Cairan merah kental, bercampur pecahan silet, paku dan beling. Entahlah, seperti ada kepuasan tersendiri saat aku mencobanya ulang. Senang dengan penderitaan yang ia alami, meskipun hanya di dalam buku harianku saja. Tak dinyana, hal sepele seperti itu ternyata membuatku dapat tidur nyenyak. Mungkin ini yang dimaksudkan dengan menulis dapat menyembuhkan. Pagi ini aku tersenyum-senyum sambil menikmati sarapan di meja makan. Bahkan singkong rebus panas, meskipun tanpa susu kental manis dan parutan keju ini, ku makan dengan lahap. Saat Abah bertanya, mengapa terlihat senang sekali hari ini? Aku hanya menjawab dengan gelengan kepala. Neng, Abah teh mau ke pasar beli huut. Sudah hampir habis, Pan. Sekalian ngabarin mami kamu. Ayo atuh ikut. Nggak usah, Abah. Neng di sini aja. Mau kasih makan ayam sama ikan. Abah mengangguk, seraya menatapku heran. Tak lama beliau pulang. Bukan saja membawa pakan ayam dan ikan, tapi juga cemilan yang banyak untukku. Neng, tadi ibu cerita. Katanya temanmu Riana baru saja meninggal. Sepertinya dia menderita semacam kanker karena saat sebelum wafat, kepalanya pelontos dan habis muntah darah. Kulitnya juga menghitam kayak bekas radiasi kemoterapi. Kita doakan sama-sama ya, Neng. Kabar yang disampaikan Abah membuatku tersedak. Tanpa sempat mengambil minum, aku langsung berlari ke kamar. Otakku dipenuhi pikiran antara menyangkal dan membenarkan. Namun jauh di lubuk hati ada rasa lega. Semacam kepuasan yang tak pernah ku dapat sebelumnya. Ingin menangis sekaligus tertawa. Kemudian terlintas sosok Karenina yang memiliki mulut tak kalah pedas. Menyamakan wajahku dengan oncom
sebab jerawat bertaburan di mana-mana. Ia sempat memberiku masker skincare yang ternyata malah membuat kulit wajahku panas dan terbakar. Jemariku tergelitik untuk kembali menulis dengan pena yang kini kusebut ajaib. Berdalih membuktikan sekali lagi pada Natasha yang sering membanggakan kecantikan wajah dan kulit mulusnya. Cerpen kedua, ucapku dalam hati. Seperti biasa, Natasha melakukan ritual malam. Berbagai produk perawatan kecantikan kulit wajah diaplikasikan ke seluruh permukaan paras cantiknya. Tiba-tiba saja rasa perih yang teramat sangat membakar permukaan wajahnya, yang kemudian ia garuk dengan jemari lentik berhias kuku-kuku panjang yang rajin dirawat di salon. Garukan perlahan yang semakin lama berubah menggila. Wajahnya tergores, dipenuhi luka memanjang yang mengalirkan darah. Abah belum telepon Mami lagi? Kamu aja tuh yang nelpon. Nanti diantar Mang Odet. Ojek langganan Abah Kak Lebak. Hampir saja androidku terlepas dari genggaman. Setelah mendengar cerita Mami yang belum lagi selesai. Karenina meninggal di rumah sakit. Kemungkinan besar ia keracunan skincare terbaru yang dipakainya. Jantungku melonjak-lonjak tak beraturan. Nyaris saja copot ketika suara Abah membuyarkan lamunan. Hati-hati dengan apa yang kamu tulis. Terlebih lagi dengan apa yang kamu pikirkan. Apakah Abah sudah tahu? Pare rimbon yang kemarin Neng pinjam ada di mana? Sudah disimpan lagi kok Abah. Iya, itu di kamar, lemari. Abah beranjak dari kursi goyang rotan tempatnya duduk. Tatapnya tajam, tak seperti biasanya. Otakku berputar. Tak rela bila Abah menghentikan aksiku dan mengambil pena ajaib yang sebetulnya kusembunyikan dalam kantong jaket. Dalam keadaan terdesak, aku menyambar tas ransel di kamar saat Abah sedang memeriksa lemari. Kemudian sekilat gerak berlari, entah akan kemana. Tapi aku ingin menuliskan satu kisah tragis lagi. Terakhir, lalu akan kuserahkan kembali pena ajaib ini pada Abah. Aku menghentikan mobil bak yang kebetulan lewat. Meminta izin untuk menumpang sampai terminal. Sesekali aku melihat ke belakang, meyakinkan diri bahwa Abah tak mengejar. Benar saja, sorot lampu motor terlihat dari kejauhan. Kecepatannya hampir menyamai mobil yang kutumpangi. Terdengar suara Abah dan Mang Odet bergantian memanggilku. Tanganku dengan sigap mengeluarkan pena ajaib. Lembaran kosong buku harianku mulai terisi. Motor yang tengah dinaiki lelaki tua dan pemuda itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Remnya blok. Tetesan oli berwarna merah mengalir di jalan raya. Mang Odet tak mampu lagi mengendalikan motor. Kendaraan roda 2 itu pun jatuh, terseret hingga ke trotoar. Aku mematung, melihat serangkaian peristiwa yang kutulis terjadi di depan mata. Dalam hati kecil, aku sempat berharap agar Abah dan ojek langganannya baik-baik saja. Bis yang akan membawaku ke ibu kota mulai melaju. Hampir setengah botol air mineral kuteguk untuk menenangkan diri. Dering di ponselku kembali membuat jantung berdegup kencang. Neng, kamu lagi di mana? Abah sama Mang Odet kecelakaan. Barusan Mami dapat telepon dari klinik. Kayaknya Abah harus dibawa ke rumah sakit untuk ada BNH izin Mang Odet. Mami sekarang mau nyusul ke sana. Aku menjawab terbata, membuat alasan bahwa sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Tak mungkin kembali ke sana, karena pertemuan penting besok pagi di sekolah. Untunglah Mami percaya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Dedi berangkat menemui Abah. Dan aku berjanji
akan menyusul mereka besok seandainya Abah harus dirawat. Pikiranku sekarang terfokus pada satu nama, Natasha. Gadis yang cantiknya hampir menyamai artis Korea ini memang memiliki nama indah yang terdiri dari 5 kata. Bahkan aku saja sulit mengingatnya. Raut julidnya tak mungkin kulupakan, terutama saat menatap sini sambil nyinyir dengan namaku. Nenek. Apaan nama orang kampung? Cocok sama kamu yang kampungan. Mending kamu pulang aja deh. Jangan bikin sempit kota Jakarta. Pena ajaibku mulai beraksi. Bisikan-bisikan untuk membuat cerita yang jauh lebih sadis kuturuti. Natasha mencengkram kepalanya dengan kedua tangan. Nyeri yang tak tertahankan membuatnya menjerit-jerit tanpa henti. Seakan ribuan paku menusuk di setiap urat syaraf. Ia lalu membenturkan kepala ke dinding beton kamar. Semakin lama semakin kencang, hingga memecahkan beberapa pembuluh darah. Sekarang aku benar-benar puas. Dendamku terbalaskan. Andai saja bis ini tak memuat penumpang lain, tentu aku akan tertawa terbahak-bahak. Peperangan ini dimenangkan olehku. Lihat kan, akibat berani macam-macam padaku. Saking senangnya, tanpa sengaja pena ajaib terlepas dari genggaman. Bergulir di lantai bis, mataku tak mampu menangkap arah pena ajaib bergerak. Lampu bis yang dimatikan membuat pandanganku terbatas. Sampai akhirnya kedua tatapku beradu dengan 3 sosok yang begitu kukenal. Mereka berebut memegangi pena ajaib. Rasa takut menyergap. Peluh mulai menetes. Dingin menggeriam. Pena ajaib mulai bergerak, menuliskan sesuatu di udara yang dapat kubaca dengan jelas. Gadis berambut ikal berwarna serupa rambut jagung yang tengah duduk di dalam bis itu mulai tegang. Supir seketika panik sebab tak berhasil mengendalikan bis. Terjerembab ke dalam jurang. Dan semua penumpangnya tak ada yang selamat.